Kita mulai dari, jenis-jenis penelitian ya, teman-teman. Ini soal yang selalu keluar. Untuk IKGMP aku bakal kasih tahu, pasti aku sebut mana yang soal selalu keluar, mana yang emang dia, hafalan atau sesekali keluar gitu ya, yang variasinya memang sedikit perputaran soalnya gitu. Nah, untuk research ini dia pasti selalu keluar ya, bisa 2 soal, bisa 3 soal, minimal 1 soal keluar. Nah, penelitian itu sebenarnya ada 2 teman-teman. Ada observational study atau studi pengamatan ya, dan ada, penelitian eksperimental atau perlakuan. Aku off cam dulu ya, soalnya nge-lag banget ini. Nah, observational study nanti dibagi lagi jadi 2 macam, ada yang observasional analitik, ada yang deskriptif. Bedanya apa? Kalau yang analitik itu kita, sudah mulai membedakan secara why, kenapa gitu. Tapi kalau deskriptif cuma menjawab iya atau tidak aja. Kalau eksperimental dia pasti ada perlakuan. Nah, observasional analitik atau observasional itu ada 2 macam, ada case control dan ada cohort. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat panahnya, kalau case control atau kasus dan kontrol, itu kita melihat dulu hasilnya, ya outcome untuk mencari paparannya. Nah, nanti aku jelasin maksudnya apa. Sedangkan kalau cohort kebalikannya. Kalau observational deskriptif ini cuma pengumpulan aja, contoh case report seperti case report yang biasa teman-teman baca, case series juga sama. Nah, kalau cross sectional ini biasanya adalah jenis penelitian kualitatif ya, bukan kuantitatif, dia itu cuma mengumpulkan data penelitian dalam satu waktu tertentu. Ya, biasanya cross sectional ini hasil studinya adalah data prevalensi. Jadi kalau udah berhubungan sama pencarian prevalensi, dokter di puskesmas butuh data prevalensi, apa studi yang dilakukan, itu biasanya cross sectional. Oke, sekarang kita perdalam terkait case control dan cohort. Teman-teman lihat, ini selalu keluar dan nggak boleh, salah ya. Kalau cohort, memang paling gampangnya kalau soalnya baik, itu ada kata kunci, penelitian diikuti selama 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah, itu memang sebagian besar soal-soal cohort, gitu. Tetapi teman-teman, tidak semua soal, cohort itu pakai tadi kalimat diikuti, selama 10 tahun atau 5 tahun ya. Teman-teman harus paham pembedanya itu di mana. Kalau case control, teman-teman lihat di gambar ini, si peneliti baju biru, dia punya loop nih, punya kaca pembesar. Yang dia lihat pertama kali, itu ada sebuah kasus yang putih dan sebuah kontrolnya, untuk mencari atau membandingkan macam-macam faktor resikonya. Faktor resiko atau penyebab, ya. Maksudnya apa? Berarti nanti kalimat-kalimat soalnya biasanya kalau case control itu seperti ini, peneliti melakukan penelitian terhadap anak balita dengan karies rampan positif dan karies rampan negatif misalnya gitu ya, dan anak-anak sehat bahasanya boleh. Ini yang positif adalah cases-nya, yang negatif adalah kontrolnya. Dilihat ya, mau membandingkan terhadap faktor resiko misalnya menyusui pada malam hari, nyusu malam hari, atau misalnya frekuensi sikat gigi, gitu. Jadi yang pertama kali dilihat adalah kasus positif, kasus negatif, ingin dicari faktor resikonya. Itu case control. Sedangkan kalau cohort nih, cohort ya, dia itu melihat yang pertamanya adalah faktor resiko positif dan macam-macam faktor resiko negatif, dia mencari diikutin ya, untuk melihat insidensi atau angka kejadian penyakitnya. Oke, jadi kalau cohort dia melihat faktor resiko untuk mencari akibat. Beda ya, tadi case control dia ngelihat kasus dan kontrolnya mencari penyebab, sedangkan kalau cohort dia melihat faktor resikonya mencari akibat. Maka nanti kalimat-kalimat soal biasanya seperti ini. Peneliti meneliti faktor resiko nyusu di malam hari, nyusu gitu ya, kemudian sikat gigi, kemudian misalnya makan buah, berarti nanti di sini ada yang nyusu positif, ada yang nyusu negatif. Ada yang sigi positif, ada yang sigi negatif. Tapi tinggal dikembangkan aja misalnya frekuensinya kah atau apa gitu ya. Diikuti untuk melihat kejadiannya terhadap karies ya, dan tidak karies gitu. Jadi nanti hasil penelitiannya itu seperti ini, misal ada orang nyusu 10, yang karies 7, yang tidak karies 5 gitu. Ada orang yang nyusu dan sikat gigi, yang karies jadinya 2, yang tidak karies 10, lebih banyak misalnya seperti itu. Ya, intinya teman-teman jangan cuma pegang kata kunci waktu, diikuti udah pasti cohort, jangan. Ya, tapi pahami konsepnya. Case control ngelihatnya apa untuk mencari apa, cohort ngelihatnya apa untuk mencari apa. Ya, nanti di buku ada banyak macam-macam soalnya. Nah, sekarang kalau cohort itu ada 2 macam teman-teman, ada cohort retrospektif sama cohort prospektif. Ini yang membedakan waktunya. Jadi dari segi ini garis tengah itu adalah timeline-nya. Secara timeline waktu sebenarnya case control itu masuk ke retrospektif. Kenapa? Karena melihat yang penyakitnya itu sudah ada duluan. Sama seperti cohort retrospektif juga seperti itu, ya. Sedangkan kalau prospektif itu biasanya, belum ada penyakitnya, diikuti sampai ada penyakitnya. Terus bedainnya gimana Kak, case control sama retrospektif cohort? Memang retrospektif cohort ini jarang sekali soalnya ya, tapi cukup dipahami.
biasanya kalau retrospektif cohort, peneliti itu akan mencari data dari rekam medis rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya yang dilihat itu tetap faktor resikonya. Yang dipilih dari rekam medisnya itu bukan orang yang kanker paru-paru dan orang yang tidak kanker paru-paru. Yang dilihat itu adalah orang yang merokok dan orang yang tidak merokok gitu. Berarti kan nanti orang yang merokok dan tidak merokok misalnya adalah pasien-pasien dari poli gigi ada, dari poli THT ada, dari poli paru ada gitu ya. Kemudian diikutin nih rekam medisnya gitu, dipelajarin. Nah, dari pasien-pasien yang punya faktor resiko merokok itu mana yang akhirnya jadi kanker paru-paru gitu. Yang misalnya jadi pasien poli paru atau jadi pasien bedah onkologi misalnya seperti itu. Ya, jadi tetap yang dilihat sama dia di awal adalah faktor resikonya. Gitu, gampangnya ya. Sampai sini paham untuk bedain case control sama cohort, Ardi sama Azizah, aman? Paham. Oke. Nanti kalau belum paham langsung open mic ya, soalnya kita juga cuma bertiga. Intinya kan ini berarti kalau misalnya cohort itu dilihat dari dulu baru sih penyakitnya hasilnya Iya, outcome-nya. ya, Kalau misalnya case control outcome-nya dulu baru kita lihat sih penyakit yang menyebabkan kan. pinter. Ya, kayak gitu bisa. Oke, tapi ya. Nah, sekarang cross-sectional study. Cross-sectional study itu tadi ya sebenarnya dia cuma mau mencari data dalam satu waktu. Tapi sekarang variasi soalnya itu berkembang ya. Nah, cross-sectional study itu biasanya punya data terkait seperti ini. Misalnya kita mau mencari prevalensi rampan karies pada balita terpapar rokok misalnya atau pada balita dengan susu formula. Nah, maka nanti misalnya kita kasih nih kuesioner kepada ibu-ibunya dalam satu waktu gitu ya. Akan didapatkan hasil seperti ini. Bayi nyusu sakitnya positif, bayi nyusu sakitnya negatif, tidak sakit gitu ya walaupun dia nyusu formula. Kemudian tidak nyusu tapi tetap aja dia punya karies dan tidak nyusu tidak punya karies gitu. Nah, nanti baru kita mau ambilnya yang mana. Oke, kita coba langsung ke soal ya. Apakah jenis penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut seorang dosen dari bagian orto sebuah FK G mengadakan penelitian tentang hubungan antara besar sudut SNA dengan profil muka suku Jawa dan suku Batak yang diamati dalam satu waktu. Apa kira-kira Adi, Azizah? Case control. Oke, kalau Azizah, Em, Kak jujur masih bingung kalau satu waktu berarti apa tadi satu waktu aku sebutinnya? em, dia kalau aku nanya yang dia tuh nyari yang penyebab sama akibat. Mm-mm. Terus ini Itu kira-kira jawabannya? karena dia mau nyari sebab dari besar sudut SNA. Tes kontrol juga Kak. Ya Nah, nggak? jawabannya sebenarnya ini cross seksional, teman-teman. Karena diamati dalam satu waktu dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, kecuali dia bilang besar sudut SNA menyebabkan suku Jawa jadi maloklusi misalnya gitu, atau besar sudut SNA yang kecil menyebabkan muka orang Batak jadi lebih kotak misalnya seperti itu. Tapi ini dia cuma pengen nyari tahu aja, bukan yang hubungan sebab akibat antara besar sudut sama muka suku Jawa dan suku Batak. Maka kalau misalnya kalimatnya seperti itu, kalian bayangin aja hasil hasil akhirnya adalah oh suku Jawa itu cenderung punya SNA di atas 82 misalnya gitu. Kalau suku Batak punya SNA lebih dari 90 misalnya seperti itu gitu. Jadi cuma dapat data doang, nggak ada hubungan sebab akibat. Nah, di sini kan cross seksional nggak ada jawabannya. Ya, walaupun tadi kata kuncinya adalah satu waktu. Cross seksional itu masuk ke mana? Cross seksional itu sebenarnya masuk ke dalam observasional deskriptif. Tapi nggak ada jawabannya observasional deskriptif. Eksperimental nggak mungkin karena tidak ada perlakuan. Jadi yang paling mungkin jawabannya adalah analitik observasional. Kayak gitu. Ya, ini soal-soal terbaru. Paham ya? Jadi dibaca dulu dari judulnya, kemudian dilihat ininya, keterangannya. Oke, kita lihat dulu biar lebih ngerti lagi. Apa rancangan penelitian yang sesuai untuk kasus tersebut? Seorang dokter puskesmas melakukan survei untuk mengetahui faktor resiko penyebab karies di masyarakat. Dokter gigi mengumpulkan data faktor resiko dan outcome pada satu waktu tertentu. Dia cuma bilang data faktor resiko dan outcome. Kira-kira apa? Dia nggak nyebutin dia ngelihatnya faktor resikonya dulu atau kariesnya dulu. Dia cuma bilang dia melakukan survei untuk mengetahui faktor resiko penyebab karies. Case control. Kontrol Bang. Jawabannya yang ini masih cross-seksional. Jadi desain cross-seksional tadi, makanya aku ngejelasin, mengumpulkan data faktor resiko positif dan negatif serta outcome positif dan negatif pada satu waktu. Kalau kalian masih bingung, pegang dulu aja kata kuncinya kalau pada satu waktu itu kemungkinan besar cross-seksional. Ya, nih makanya tadi aku jelasin yang ini, slide ini. Gitu. Ketika dia gathering data, ada faktor resiko positif, ada faktor resiko negatif, ada disease positif dan ada disease negatif. Oke, coba lagi. Nah, ini. Ini kalau nggak salah contoh soal antara case control sama cohort ya.
Apa desain penelitian yang paling sesuai dengan skenario di atas? Seorang surveyor di Puskesmas A menunjukkan prevalensi kasus fluorosis di desa X dan Y tinggi. Namun di desa Z yang terletak di antara desa X dan Y tidak ditemukan kasus fluorosis. Dokter giginya penasaran, melakukan penelitian dengan membandingkan. Nah, ini udah mulai ngasih tahu nih si dokter gigi penasaran ngelihatnya apa dulu? Ngelihat kebiasaan makan dan konsumsi air minum antara desa X dan YZ untuk mengetahui hasil akhirnya terhadap fluorosisnya. Kenapa di X dan Y ada, di Z nggak ada. Berarti ini kebiasaan makan dan konsumsi air minum adalah faktor resiko terhadap outcome atau disease. Apa ini case control atau cohort? Cohort. Aziza? Oh, masih nggak paham. Oke, kita jawab ya. Betul, cohort. Nggak pahamnya di mana, Aziza? Kenapa cohort? Karena dia ngelihat faktor resikonya dulu, baru untuk membandingkan, untuk mencari akibatnya apa, akibat fluorosisnya. Hmm, Berarti kamu belum paham di slide ini dong? Kalau misalnya yang case control itu dia harus ada kasus dulu kan Kak, yang iniin positif sama negatif. Ya, ini kan. Hmm. Terus kalau cohort, Oke, aku kasih contoh aja. Misal ada soal, peneliti ingin membandingkan faktor resiko merokok terhadap kejadian kanker paru-paru. Case control atau cohort, Aziza? cohort. Cohort. Peneliti ingin membandingkan pasien kanker mulut terhadap kebiasaan menyirih. Pasien kanker mulut terhadap kebiasaan menyirih. Case control, Kenapa case control? karena ada kasus. Ya, karena ada kasus dulu. Paham? Ya, oke Yang Kak. dia lihat yang kasusnya dulu. Paham ya? Makasih Kak. Oke. Ih, malah keluar. Bentar ya guys, rada nge-lag nih. Ada. Oke, sekarang bantu baca ya. Ini soal jawab. Boleh dari Ardi? Orang dokter gigi melakukan pemeriksaan ilmiah berdasarkan level of evidence atau hierarki bukti ilmiah untuk mencari tahu hubungan antara kebiasaan buruk menggigit kuku dan bisa ibu jari dengan kemungkinan terjadinya malfusi pada anak. Dokter gigi mengambil bukti ilmiah tentang level dengan level tertinggi, manakah yang tepat cohort retrospective. Oke, Aziza jawabannya sama. Mana? Oke, dulu ya. Ini adalah level of evidence ya. Kalau kamu masih ingat waktu kamu S1 mungkin pernah diajarin gimana caranya menilai jurnal level A, B kayak gitu. Nah, salah satu piramida tertingginya itu kalau di bukti ilmiah adalah systematic review. Jadi yang pertama kali kalian lihat dan itu adalah source paling bagus, sumber paling bagus adalah systematic review dan meta analisis. Yang kedua ada randomized control trial atau randomized control double blind study. Ketiga baru cohort, yang paling rendah adalah in vitro research ya. Hafalin aja 3 teratas, biasanya yang keluar itu aja ya. Oke, Aziza, bantu baca. Seorang mahasiswa kedokteran gigi memiliki ide untuk meneliti infusa daun sirsak dalam meningkatkan aktivitas sel T. Lalu mahasiswa tersebut membagi 3 kelompok perlakuan, yaitu kelompok 1 konsentrat 10%, kelompok 2 konsentrat 20%, dan kelompok 3 dengan konsentrat 30%. Ketiga konsentrasi infusa tersebut selanjutnya diinduksikan pada sel T secara in vitro. Apa desain rancangan percobaan yang dilakukan mahasiswa tersebut? Apa kira-kira aja. Ntar aku jelasin. Kalau menurut aku observasi analitik dia ada membedakan. Oke. Kita bahas. Jadi ini udah bukan observasional yang kita bahas. Kita mulai bahas ke eksperimental ya. Setiap ada perlakuan, Aziza, setiap ada perlakuan apapun itu pasti bukan observasional. Setiap ada perlakuan itu pasti eksperimental. Itu dulu yang dipahamin sama kamu ya. Nah, eksperimental itu ada beberapa macam. Ada eksperimental murni sama ada eksperimental kuasi. Ini di kalian screen-nya kayak lagi loading gitu nggak? Iya, Kak. Tapi suara aku masih kedengeran ya? Oke, dengerin dulu aja suara aku sambil nungguin ininya. Nah, eksperimental murni itu ada syaratnya, teman-teman. Eksperimental murni, yang pertama, dia itu wajib punya kelompok kontrol, ya. Yang kedua, dia itu wajib dirandomisasi. Randomisasi itu gimana, Aziza? Aku punya 10 audiens nih sekarang. 10-10-nya itu berhak jadi
subjek percobaan aku gitu ya. Tinggal nanti aku randomisasi. Dari 10 siapa yang aku butuhkan cuma 5, nah aku ngerandom. Jadi tidak memilih berdasarkan subjektivitas. Itu randomisasi ya. Oke. Yang dimaksud kelompok kontrol pada eksperimental murni itu adalah golden standard atau kontrol negatif. Mungkin teman-teman pernah melakukan skripsi atau ingat skripsi temennya, dia melakukan perlakuan, misal menguji ekstrak daun sirih terhadap sariawan. Kemudian kontrolnya itu daun sirih sama sekali, sama konsentrasi daun sirih 10%, 20%, 30%. Jadi kontrol itu adalah golden standard, pakai obat golden standard, atau nggak diberi perlakuan. Paham ya Azizah ya? Tidak ada perlakuan, itu yang dimaksud kontrol. Nah, kalau ada tadi kontrol dan ada randomisasi, maka dia disebut sebagai eksperimental murni. Sekarang kita lihat soalnya. Dia punya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya udah ada konsentratnya lebih dari 0% dan tidak ada golden standardnya juga dan tidak disebutkan randomisasinya. Berarti ini kemungkinan besar desain rancangan percobaannya adalah eksperimental kuasi atau eksperimental semu, sama aja. Paham ya teman-teman ya? Nih, desain eksperimental murni. Syaratnya dia harus ada control group dan random. Kemudian lebih bagusnya lagi dia ada desain penelitian sebelum dan sesudah. Kalau kuasi bisa juga sih ada sebelum dan sesudahnya, tapi biasanya kalau kuasi tadi nggak punya control groups dan tidak dirandomisasi. Paham ya? Oke. Sekarang kita review tentang variabel penelitian. Kalau nggak ngerti ini boleh langsung tanya ya. Ardi, bantu dibaca dulu. Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efek pemakaian obat tubuh terhadap proses penyembuhan sariawan. Dalam penelitian ini, diambil 20 sampel terbagi dari 2 kelompok masing-masing 10. Kelompok pertama diberikan obat kumur A, dan kelompok kedua diberikan obat kumur B, yang sebenarnya placebo. Data dikumpulkan dalam waktu sembuh sejak mulai sariawan dihitung dari 1 hari untuk mengetahui pada hari berapa sariawan tersebut sembuh. Untuk mengetahui variabel independen yang adalah Apa itu variabel independen? Apa Ardi variabel independen? yang berdiri sendiri. Ya, mandiri ya, independen. Berarti dia yang Rugi obat kumur, jenis-jenis obat kumur. Pintar. Mempengaruhi. Jawabannya adalah jenis-jenis obat kumur. Berarti variabel dependennya di sini siapa, Ardi? Sariawan. Lebih tepatnya kalau di jawaban ini apa? Waktu sembuh. Pintar. Lama waktu sembuh. Aziza sama BC Mawada ada yang belum paham tentang variabel? Aziza, paham? Ini soalnya kalau misalnya nggak paham nanti susah ke belakang, keseret-seret. Karena kita mau masuk ke uji hipotesis. Paham ya? Jadi variabel itu ada 2, variabel yang kita ketahui nih sekarang independen sama dependent. Sebenarnya variabel banyak, ada confounding, ada variabel compound, apalagi lah banyak. Tapi yang kita tahu S1 itu cuma 2, independen sama dependent. Ya, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau di soal ini data yang dikumpulkan adalah kita lihatnya biasa dari judul. Efek pemakaian obat kumur terhadap proses penyembuhan sariawan. Berarti kalau dilihat dari judulnya, variabel independennya itu obat kumur, variabel dependennya adalah proses penyembuhan sariawan. Ya. Nah, terus dibaca lagi nih, dalam penelitian bla bla bla, kelompok pertama diberi obat kumur jenis A, B, dan C, placebo. Kemudian penyembuhan sariawannya itu dinilai dari lama waktu sembuh. Berarti tinggal dicari jawaban yang paling mewakili. Variabel independennya adalah jenis obat kumur si A sama si B, dan variabel dependennya adalah jumlah lama waktu sembuhnya sariawan. Kalau misalnya efek dosis ekstrak daun sirih terhadap tingkat penyembuhan sariawan misalnya. Berarti kan independennya siapa? Si dosis daun sirih. Kemudian nanti dependennya adalah tingkat penyembuhan sariawan gitu ya. Oke, Azizah. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk karya ilmiahnya. Penelitian tersebut menggunakan hewan uji. Hewan tersebut setiap kali diberi makan, namun hewan tersebut setiap hari diberi makan, namun kandang hewan tersebut kotor dan diletakkan di luar ruangan. Apakah prinsip yang melanggar pada kasus tersebut? Replacement. Oke, replacement ya. Jadi ini adalah topik tentang etika animal research. Ini sering keluar ya, biasanya satu soal. Jadi masing-masing etika animal research itu ada 3 sebenarnya teman-teman ya. Ada reduction, replacement, sama refinement. Tapi replacement itu dijadikan 2, replacement relatif dan replacement absolute. Nah, perbedaannya apa? Oke, jadi tadi ada 3 ya sebenarnya, replacement, refinement, sama reduction. 1, 2, dan 3. Refinement itu berhubungan dengan hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan.
Pokoknya kalau Fignet soalnya itu ada tentang memberi makan tikus setiap hari, membersihkan kandangnya, kemudian disayang gitu ya, atau misalnya dicukur setiap hari bulunya biar bagus dan lain-lain, itu berhubungan dengan kesejahteraan dan hak asasi hewannya, berarti dia jawabannya refinement. Nah, kalau reduction, reduction itu kan reduksi atau pengurangan secara jumlah atau secara ekor. Pengurangan secara jumlah ya. Misalnya, aku mau meneliti tadi efek sariawan, efek daun sirih terhadap sariawan. Nah, di penelitian sebelumnya itu memakai 30 mencit. Tapi ternyata setelah ada teknologi terbaru dan lain sebagainya, 30 mencit itu bisa dikurangi. Ya, jadi 20 mencit misalnya. Jadi secara jumlah ada pengurangan. Maka itu jawabannya reduction. Biasanya soal-soalnya itu definisi ya teman-teman ya. Misalnya tadi any strategi, berbagai cara gimana pun biar menghasilkan hewan yang dipakai itu lebih sedikit secara jumlah. Nah, itu berarti reduksi. Terus nanti soalnya yang dimaksud dengan berbagai cara atau berbagai metode yang dipakai untuk menghindari atau menggantikan penggunaan hewan dalam penelitian. Nah, itu replacement. Maksudnya apa? Kalau replacement itu segimana bisa, kalau udah semakin canggih kita jangan pakai hewan deh gitu. Atau kalau misalnya memungkinkan replacement-nya itu misal zaman dulu aku mau teliti kanker bibir pada mencit, aku harus pakai mencitnya, bener-bener si mencit ini satu ekor aku pakai. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang aku bisa mengisolasi satu sel kulitnya, misalnya aku potong nih, aku kelet gitu ya kulitnya. Ya udah si sel kulitnya itu masih hidup, di situ aku masukin sel sel kankernya. Gitu. Nah, itu replacement. Paham ya? Kalau reduction dia secara jumlah, tapi kalau replacement maksudnya secara kualitas. Makanya ada replacement relatif sama replacement absolut. Replacement absolut itu tadi tidak pakai hewan sama sekali, absolut. Kalau replacement relatif tadi yang biasanya zaman dulu penelitian mau bikin sel kanker di satu mencit benar-benar pakai satu ekor itu. Nah, sekarang bisa kok kita isolasi aja sel bibirnya atau kita isolasi aja sel kulitnya. Nanti kita tetesin sel kankernya di situ. Jadi nggak perlu si satu mencit itu menderita. Itu replacement relatif, kasarannya seperti itu ya. Oke. Oke. BC ada? Iya, Dok. Yuk bantu baca. Seorang dokter gigi ingin melakukan penelitian tentang membandingkan pengaruh pola makan terhadap tumbuh kembang anak. Peneliti mengambil subjek di SD kelas 3 dan kelas 5, karena menurut dokter gigi usia tersebut adalah yang paling sesuai dengan perubahan tumbuh kembang anak. Metode sampling yang digunakan adalah Apa kira-kira? Menurut dokter. Nggak pakai jurnal tuh, pokoknya menurut si dokter. purposif, Dok. Ya, purposif. Oke, ini jenis metode sampling ya, tapi nggak usah dihafalin semua, nggak akan keluar semua juga. Yang paling sering keluar itu, nih, pertama, teknik sampling itu ada 2 macam teman-teman. Probability sama non-probability. Probability itu artinya apa sih, Kak? Probability itu artinya random. Jadi ada sampling yang di random, kayak tadi kalian bertiga nih benar-benar punya hak yang sama untuk jadi sampel aku. Misalnya aku butuh kriteria tertentu. Tidak di random atau non-probability sampling, ini jarang banget kita pakai di anak kedokteran. Ya, biasanya di penelitian-penelitian manajerial, mungkin itu masih bisa public health, masih bisa ya. Tapi kalau yang eksperimental itu nggak mungkin, pasti pakainya random sampling. Simple random sampling artinya dirandomisasi secara sederhana. Contohnya tadi ada 3 orang di sini, aku butuhnya 1, ya udah aku ladder shuffle. Itu simple random ya. Kalau cluster sampling aku sampling berdasarkan geografis biasanya. Ya, misalnya aku sampling yang orang rumahnya di Jakarta Barat gitu atau orang yang rumahnya di Kecamatan Kebonjeruk misalnya. Kalau proportionate sama disproportionate stratified itu ada stratanya. Strata itu misalnya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Aku randomisasi, aku butuh total 100 dari SD A kayak gitu, SD A gitu ya. Nah, nanti kalau proportionate dari kelas 1 sampai kelas 3-nya itu aku ambil masing-masing proporsional 10, 10, 10 gitu. Sedangkan kalau disproportionate nggak proporsional. Berarti dari masing-masing kelas sedapatnya aja berapa, yang penting nyampe 30 ya. Tapi ini jarang keluar, yang keluar nih simple random, cluster, terus purposive. Tadi purposive sering keluar sama snowball. Ya, kalau snowball itu biasanya ingat aja MLM atau dari mulut ke mulut. Amit-amit misalnya kita butuh penelitian di komunitas HIV karena komunitasnya itu tertutup gitu ya. Jadinya kita nggak bisa nih menyebarkan kuesioner asal. Nah, akhirnya yang mau kita cari sebagai subjek itu menghubungi teman-temannya lain di komunitas HIV itu misalnya seperti itu. Nah, itu snowball. Purposif berdasarkan tujuan dan maksud si peneliti, aksidental itu seketemunya. Ya, seketemunya misalnya kayak kamu lagi mau survei kepuasan pelanggan. Sedapatnya pelanggan mau dia bentukannya kayak apa, emosinya kayak apa, ya udah kamu kasih, itu aksidental. Kalau kuota, kuota itu survei yang dibagikan terus-menerus sampai nanti memenuhi kuota sampling kamu. Gitu ya. Kalau sistematik nanti ya udah berdasarkan sistematika tertentu. Kalau sampling jenuh itu berdasarkan jumlah sampel. Jadi biasanya kalau jumlah sampelnya sedikit nih, kurang dari 100. Nah, semuanya kita ambil jadi sampel karena orangnya dikit.
biar datanya valid. Itu sampling jenuh. Nah, apa yang dimaksud populasi? Kalau populasi itu adalah sekelompok individu dengan karakteristik yang lebih spesifik, misalnya orang pegunungan, orang pesisir, orang dengan penyakit diabetes, orang dengan penyakit hipertensi, atau orang berpenghasilan rendah, orang berpenghasilan menengah gitu ya. Sedangkan sampel adalah sejumlah individu yang mewakili dan ditarik mewakili suatu populasi tertentu tadi. Sampel orang hipertensi, sampel orang ekonomi menengah ke bawah, misalnya gitu. Itu sampel representasi. Nah, ini pernah keluar ya, jadi ditanyainnya itu definisi populasi itu apa, definisi subjek itu apa gitu ya. Kalau populasi target, tadi target penelitian kita secara luas, aku ingin meneliti ibu hamil gitu, aku ingin membawa dampak penelitianku terhadap ibu hamil. Berarti kan targetnya adalah seluruh ibu hamil. Tapi nggak mungkin dong se-Indonesia kita teliti, akhirnya kita turunin lagi ke populasi terjangkau. Populasi terjangkau contohnya siapa? Ibu hamil di kecamatan yang kita tinggali gitu, atau ibu hamil di kecamatan yang memang terpelosok atau apapun yang sekiranya memenuhi maksud penelitian kita. Lebih spesifik lagi bisa nanti representasi di polipuskesmas gitu. Kemudian nanti subjek yang benar-benar diteliti adalah subjek yang benar-benar memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Misalnya ibunya merokok, itu dieksklusi, terus ibunya harus yang hamilnya 2 minggu atau 4 minggu, ibunya harus yang pernah punya riwayat keguguran, ibunya yang harus punya anak 2, nah itu kriteria inklusi dan eksklusi. Oke, untuk sampling dan populasi paham, teman-teman? Kalau sudah paham, aku minta teman-teman foto tabel ini pakai HP, biar nanti bisa dilihat sambil kita slide berikutnya. Udah difoto Sudah. teman-teman? Udah ya? Nah, ini fokus ya, kita masuk ke tabel uji hipotesis nih. Bismillah. Nah, bentar-bentar. Pulpennya kita ganti. Jadi, untuk menentukan uji hipotesisnya itu nanti dia pakai TK, pakai apa-apa gitu ya, itu ada stepnya. Ya, kalian pahamin stepnya dulu, nanti aku kasih jembatan keledainya. Gitu. Karena kalau cuma jembatan keledainya aja kalian pasti bingung. Terus soal ini pasti keluar minimal 1 soal. Syukur-syukur kalau keluarnya cuma korelatif, karena korelatif hafalannya gampang. Tapi kalau keluarnya komparatif, nah situ agak susah ya. Oke. Cara baca tabel ini sebenarnya kayak gimana sih? Jadi cara baca tabel ini setelah nanti ada soal yang isinya itu judul penelitian, kemudian dikasih tahu jumlah sampelnya berapa atau dikasih tahu distribusi datanya gimana gitu ya. Baru nanti kita analisis. Pertama, kita analisis dari judul penelitian itu jenis hipotesisnya komparatifkah atau korelatifkah. Kalau komparatif itu artinya perbandingan, korelatif itu artinya hubungan, compare ya. Nah, setelah itu nanti kita melihat dari variabel independen dan variabel dependen, variabel bebas atau variabel terikatnya, nanti dia itu numerik atau kategorik. Ntar kita pelajarin. Nih, cek skala pengukuran. Nah, setelah kita tahu variabel skalanya, nanti kita cek dia datanya itu berpasangan atau tidak berpasangan. Udah, habis itu kita lihat dia datanya itu normal atau tidak normal. Ya, ini yang komparatif. Sedangkan kalau korelatif itu dia sedikit lebih gampang. Nih, aku bagi dulu biar nggak bingung. Jadi nanti kita bisa nentuin nih, oke ini adalah komparatif, numerik, tidak berpasangan, 2 kelompok. Berarti terus distribusi datanya normal, berarti nanti ujinya adalah uji T tidak berpasangan. Kurang lebih seperti itu kalau komparatif. Nah, kalau korelatif gampang, oh ini korelatif nih mau mencari hubungan, skala variabelnya numerik, langsung seret Pearson. Ya, dengan catatan datanya normal. Panah ini itu menunjukkan kalau distribusi datanya tidak normal, ujinya bergeser jadi uji kategorik di sederetan ini. Ya, oke, kita lihat. Ini langkah-langkahnya. Pertama, teman-teman pahami dulu jenis skala variabel. Kalau nanti soalnya itu adalah uji hipotesis, teman-teman cukup ketahui aja dia itu masuknya ke kategorik atau numerik. Tanpa teman-teman harus benar dia nominal atau ordinal atau interval atau rasio. Yang penting bisa bedain dia kategorik atau numerik. Itu kalau soalnya nanti uji hipotesis ya, yang di jawabannya itu uji T, ANOVA, Friedman, bla bla bla. Tapi kalau misalnya soal-soalnya itu ditanya skala variabelnya doang, mana yang termasuk skala nominal, mana yang termasuk skala ordinal. Nah, di situ teman-teman harus paham ngebedainnya. Jadi skala variabel itu ada 2, kategorik dan numerik. Gampangnya kalau kategorik itu dia sifatnya tidak matematis. Atau kalau bahasa Inggris tuh kayak kata benda, noun, ya. Numerik itu dia matematis. Berupa angka bisa, ada yang bisa diolah juga. Ya. Nah, kategorik itu ada 2, nominal dan ordinal. Nominal ini tidak ada tingkatan. Sedangkan ordinal itu ada tingkatan. Oke, jadi kalau nominal itu tidak ada tingkatan atau setara. Contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama nggak, setara nggak sama. Atau contohnya bahan tambal ya, GIC komposit sama amalgam, setara nggak? Setara sebenarnya, tergantung indikasinya.
Ya, GIC punya kelebihan dan kekurangannya sendiri bila dipakai di kasus yang tepat. Begitu juga komposit dan amalgam. Nah, kalau ordinal itu biasanya ada tingkatan. Contoh, tingkat pendidikan, nanti dibagi pendidikan rendah, menengah, tinggi. Tingkat ekonomi, tingkat kesadaran, tingkat pengetahuan. Ya. Kemudian, tekanan darah, tapi dibagi menjadi tingkatan, menjadi klasifikasi. Tekanan darah rendah, normal, tinggi. Ya, kalau misalnya keterangan datanya itu tekanan darah dibagi menjadi rendah, normal, tinggi, berarti dia termasuk ke kategori ordinal. Paham ya teman-teman ya? Sekarang numerik. Numerik itu ada interval dan ada rasio. Bedanya apa? Kalau interval itu tidak punya nol mutlak. Apa itu nol mutlak? Yang ketika kita bilang nol, nolnya itu tidak bisa dirasakan atau tidak ada wujudnya. Contohnya suhu tubuh. Suhu tubuh nol itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud nol mutlak ya. Sedangkan kalau rasio, rasio itu punya nol mutlak. Contoh berat badan atau berat benda nol. Ya memang dia tidak punya angka secara timbangan. Tinggi badan nol berarti dia datar. Kadar gula darah nol. Berarti nanti bisa kelihatan 0 gram per desiliter. Sama tekanan darah nol. Ya, tekanan darah 0 miligram per mmHg gitu ya, mmHg. Berarti dia masuknya ke numerik rasio. Tetapi kalau misalnya tadi tekanan darahnya dibagi jadi klasifikasi rendah, normal, tinggi, bukan secara angka, maka nanti jadinya kategorik ordinal. Paham ya teman-teman ya? Tapi misalnya tekanan darah diukur dan dinyatakan dalam mmHg, berarti data variabelnya nanti menjadi numerik rasio. Oke. Nah, ini ada jembatan keledainya, Kano, Nuri, kategorik nominal, ordinal, Nuri, numerik, rasio, interval. Ada yang belum paham sebelum semakin jauh? Jadi aku ngulangnya nggak kejauhan. BC, Ardi, aman? Nggak, aku sebenarnya nggak paham, tapi karena saking bingungnya aku juga nggak tahu mau nanya apa. Oke, belum kebayang ya? Oke, kita lihat dulu, Iya, kita Kak. lanjut. Nih, coba dibaca Ardi. Seorang dokter gigi ingin meneliti tingkat pengetahuan murid SD terhadap kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi menggunakan kuesioner sebagai alat ukur menyimpulkan hasil penelitian dari 3 kelompok, dari baik, cukup, dan kurang. Skala yang dipakai adalah ordinal. Ordinal, pintar. Berarti dia kategorik atau numerik? Kategori. Kategorik. Paham ya, tingkatannya setara, baik, cukup, kurang. Oke. Tapi kalau misalnya yang kayak eh, dua apa kayak bagus sama buruk juga sama aja ordinal ya. Sama aja, betul. Yang nominal tuh kayak gimana, Pak? Interval sama rasio. Nah, Kalau itu numerik coba angka ya. kan? Numerik angka biasanya. Oke. Coba ini dijawab, dibaca BC. Kelompok mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan tingkat kebersihan rongga mulut pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus dan tanpa penyakit diabetes mellitus. Sampel penelitian ini adalah wanita usia 25 sampai dengan 45 tahun. Apakah jenis skala data dari variabel penyakit diabetes dari penelitian tersebut? Dia cuman dikasih tahu ada diabetes positif sama diabetes negatif. Apa kira-kira? Tidak dalam kadar gula darah, bukan kadar gula darah. Interval, Dok. Ini bukan angka, Rasio? bukan tingkatan. Kan tidak dibilang kadar gula darah tinggi, ringan, sedang. Berarti nominal. Pinter, nominal. Sama kayak jenis kelamin. Positif sama negatif kan bukan tingkatan. Dia cuma pengen lihat penyakit diabetes mellitus dan yang tanpa penyakit diabetes mellitus. Kecuali nanti dibilangnya nih misalnya usia 25 sampai 45 tahun. Ada tingkatan usia. Nah, ini bisa nih ordinal misalnya. Oke, coba lagi ya. Kalau suku apa, Kak? Kalau apa? Suku. Suku nominal. Suku kan, suku Jawa Batak gitu. Oke, coba Ardi lagi. Data hasil penelitian memiliki skala yang nantinya akan menentukan analisis batik yang akan dipilih. Salah satu hal adalah skala nominal berikut. Berikut ini penelitian mana yang merupakan data dari kedokteran gigi. Kebersihan mulut? Dia maunya data skala nominal. Berarti cari yang setara. Bahan kedokteran gigi dong. Bahan Ya, tambahan. pintar BC, pintar Ardi. Bahan tambalan. Sekarang coba dijawab satu-satu jawabannya. Kalau tinggi badan kemungkinan apa? Ordinal? 150 sampai 170. 8 dia punya nol mutlak nggak? Enggak, Tinggi interval. badan tadi. Tinggi badan tadi punya nol mutlak nggak? Punya ya, Iya. tinggi badan punya nol mutlak. Yang punya nol mutlak interval atau rasio? Rasio. Rasio. Oke. Kebersihan mulut 0 sampai 6. Baru interval. Dia punya nol mutlak atau tidak kebersihan mulut itu? Punya. Yakin? Kamu bilang debris indeksnya 0, apakah benar-benar 0? Kamu ngecek cuma di cervical sampai insisal. Enggak juga sih, Kak.
berarti dia tidak punya nol Mutlak. mutlak. Berarti kalau nggak punya nol mutlak dia Rasio. interval. Ya, jangan kebalik. Ardi, kamu udah ngerti tapi kamu kebalik aja. Ya, rasio yang punya nol mutlak, interval yang nggak punya nol mutlak. Oke, terus temperatur cetakan logam. Suhu punya nol mutlak nggak? Tidak. Tidak. Tadi kan suhu tubuh tidak punya nol mutlak. Oh, oke. 0 derajat Celcius tuh nggak bisa kamu definisikan dingin, adem, atau hangat kan? Oke. Oke, paham? Sama kayak tadi kebersihan mulut, Debris Index 0 atau kalkulus 0, nggak bisa kamu definisikan tidak ada sama sekali. Kamu selesai sikat gigi aja, biofilm langsung ngelapis kan di gigi. Gitu. Jadi nggak ada nol mutlaknya, artinya dia interval. Nah, yang terakhir, penghasilan kurang dari 1 juta, 1, 2 juta, 2, 3 juta, lebih dari 3 juta. Ini pakai angka, bukan pakai penghasilan tinggi, rendah, menengah. Berarti apa kira-kira? Ordinal. Pakai angka. Ini lebih ke rasio. Ya, nggak apa-apa, ini emang agak bingung. Nah, jadi, nih, kurang lebih gini. Nominal, nominal itu data yang hanya dapat dikategorikan, atau tadi noun, ya, kata benda. Kemudian kalau ordinal itu biasanya dapat dikategorikan dan diberi peringkat. Tinggi, rendah, sedang gitu ya. Interval itu data dapat dikategorikan, diberi jarak, dan diberi peringkat, tidak punya nol mutlak. Nol mutlaknya nggak ada, itu interval. Ingat-ingat nih, nol mutlak. Rasio dapat dikategorikan, diberi peringkat, memiliki jarak yang sama, dan punya nol mutlak kayak si E. Ya, dikategorikan nih kurang dari 1 juta, 1 sampai 2 juta, terus ada jarak yang sama kategorinya per 1 juta. Kemudian dia punya nol mutlak. Ketika kita bilang dompet kita kosong, uang kita 0 rupiah, ya kita benar-benar nggak megang 1 lembar atau 1 penny pun, ya, 1 koin gitu. Jadi kalau uang itu masuknya ke rasio karena dia punya nol mutlak. Nanti ada lagi soal di buku ya. Sejauh ini tapi lumayan mudeng ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman tadi paham skala variabel, udah abaikan dia nominal, ordinal, rasio, interval. Yang penting teman-teman tadi bisa bedain mana kategorik, mana numerik. Ya udah bisa kan, kategorik numerik udah tahu kan, kalau angka pokoknya numerik. Kalau dia kategorik berarti bisa dikelompokkan. Udah cukup pegang itu dulu ya, kita lanjut ke jenis hipotesis. Setelah itu kita mau ngecek tadi, dia komparatif atau korelatif ya. Komparatif itu perbandingan, korelatif itu hubungan. Taunya dari mana? Dari kalimat judul penelitiannya. Contoh, apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah antara kelompok DM yang rutin olahraga sama yang nggak rutin berolahraga? Berarti dia mau mengkomparasi. Ini berarti nanti jenis hipotesisnya cari yang komparatif. Kalau kalian udah ngelihat judul penelitiannya, apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker paru? Jelas-jelas dia mencari hubungan. Jelas-jelas dia mencari korelatif. Paham ya? Gampang, masih gampang. Nah, sekarang hafalan. Yang korelatif dulu teman-teman lihat. Nih. Contoh. Apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker paru-paru? Mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel terikat? Sekarang aku nyebutnya variabel bebas sama terikat ya. Variabel bebas sama dengan variabel independen, variabel terikat sama dengan variabel dependen. Perilaku merokok variabel apa, teman-teman? Apa, Ardi? BC? Perilaku independen. Variabel independen atau bebas. Kita sebutnya sekarang bebas sama terikat ya, Ardi ya. Jangan bingung ya. Berarti perilaku merokok adalah variabel bebas. Dan terjadinya kanker paru-paru adalah variabel terikat. Aku mau kalian paham dari baca judul mana yang bebas, mana yang terikat. Oke, sekarang apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah antara kelompok yang rutin olahraga dan tidak berolahraga? Kadar gula darahnya ini berarti variabel apa? Dia yang dipengaruhi. Variabel bebas. Dia yang terikat. dipengaruhi, terikat. Jadi jangan ngelihat cuman posisinya doang, Ardi ya. Lihat, yang dipengaruhi adalah kadar gula darah, yang mempengaruhi adalah perilaku olahraga dan tidak berolahraga. Berarti yang olahraga merupakan variabel bebas. Paham ya? Nah, sekarang hafalan. Untuk uji hipotesis korelatif, ketika salah satu variabelnya itu kategori, nih, maka nanti dia akan menjadi korelatif kategori. Catat. Kategori jadinya korelatif kategori. Kategori numerik dia jadinya korelatif kategori. Kalau variabelnya dia numerik sama numerik, ya, maka nanti jadinya korelatif numerik. Oke, contoh lagi di sini. Apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker paru-paru? Perilaku merokoknya itu cuman ada atau tidak dijelaskan frekuensinya kah, intensitasnya. Berarti variabel bebasnya ini kategorik atau numerik, teman-teman?
Kategori. Kategori. Kanker paru-parunya juga cuma ada atau tidak. Berarti kategorik atau numerik? Kategori. Kategorik. Berarti ini korelatif, kategorik, dan kategorik. Jadinya nanti uji hipotesisnya korelatif, kategorik. Paham? Nah, nanti tinggal dilihat di tabel yang tadi nih. Korelatif, kategorik. Ujinya adalah chi-square. Mana sih? Gitu. Ya, kalau nanti kamu dapat jawabannya, nanti ada contoh soalnya. Korelatif numerik, berarti ujinya nanti adalah Pearson. Kalau datanya normal. Kalau datanya nggak normal, nanti dia turun jadi uji Spearman. Paham? Mas, mudeng ya, lumayan mudeng ya cara bacanya. Oke. Nah, kalau uji hipotesis komparatif, berarti kan tadi kamu udah baca nih, apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah bla bla bla. Oke, ini berarti komparatif, Kak. Terus kita lihat mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya udah tahu. Terus kita lihat, kalau variabel bebasnya itu kategorik, variabel terikatnya itu kategorik, maka nanti jadinya komparatif kategorik. Tapi kalau variabel bebasnya kategorik dan variabel terikatnya numerik, dia akan menjadi komparatif numerik. Kita lihat di sini. Apakah terdapat perbedaan rata kadar gula? Kadar gula berarti nanti pernyataannya dari gram per desiliter. Variabel terikatnya berarti numerik, teman-teman. Kemudian rutin berolahraga dan tidak rutin berolahraga nggak dikasih tahu berapa minggu sekali, cuman iya atau tidak, berarti kemungkinan masih kategorik. Lihat di sini. Kalau variabel terikatnya itu numerik, berarti nanti komparatif numerik. Nah, berarti nanti kita butuh data lebih lanjut nih. Di sini udah tahu nih, komparatif udah tahu, numerik udah tahu. Berarti yang aku butuhkan tinggal berpasangan atau tidak berpasangan, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, normal atau tidak normal. Kurang lebih kayak gitu, ya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Udah nih, tadi kan udah tahu, oke, komparatif udah tahu, numerik udah tahu. Terus kita tinggal cari tahu dia berpasangan atau tidak berpasangan, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Lihatnya dari mana? Dari fitnetnya. Kalau dia berpasangan, artinya ada pretest dan post-test. Ya, atau ada pengulangan. Jadi datanya itu diambil secara berulang, sebelum dan sesudah. Data diambil secara rutin tiap hari atau tiap bulan. Atau data yang diambil itu multiple, misalnya darah diambil bukan cuma tekanan darahnya doang, tapi gula darahnya juga. Artinya dia punya pengulangan data, artinya dia berpasangan. Jadi lihat kalimat-kalimat ini. Kalau dia tidak berpasangan, biasanya nggak ada 3 ini, tanpa prepost, nggak ada pengambilan rutin, atau yang dicari cuma 1, terhadap kadar gula darah doang, atau terhadap tekanan darah doang. Nah, artinya itu tidak berpasangan. Oke. Nah, jumlah kelompok dilihat nanti dari variabel bebasnya. Misalnya tadi, kadar ekstrak daun sirih kelompok 1, 2, 3. Berarti dia ada lebih dari 2 kelompok. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir, gimana caranya tahu normalitas data? Kalau soalnya nggak menyebutkan datanya normal atau tidak normal, asumsikan datanya normal. Ya, kalau nggak disebut, artinya normal. Nah, kalau soalnya nyebelin, dia akan nyebutin P-nya. Nah, ini yang teman-teman kudu hafal. Kalau P lebih dari sama dengan 0,05, artinya normal. Sedangkan kalau kurang dari 0,05, artinya tidak normal. Maka nanti ujinya yang harusnya uji T berpasangan, turun ke tanda panah di bawahnya apa. Gitu. Ya. Terus pernah juga keluar, soalnya nih gampang banget. Pokoknya mau melakukan penelitian dengan sampel 100 orang. Uji normalitasnya pakai apa? Cuma ditanyanya itu doang, nggak ditanya T berpasangan, ANOVA, dan lain-lain. Jadi teman-teman juga harus paham. Kolmogorov Smirnov itu untuk sampel lebih dari 50, sedangkan Sapir-Whorf itu untuk sampel kurang dari 50. Hafalin aja salah satu, misalnya Kolmogorov lebih dari 50. Ya, ini nanti dihafal. Oke, coba BC dibaca. Sebuah penelitian telah dilakukan dengan judul hubungan antara rutinitas menggosok gigi dengan indeks DMFT. Skala data kedua variabel adalah rasio berdistribusi tidak normal dengan jumlah sampel 100 orang. Manakah uji statistik yang tepat digunakan untuk penelitian tersebut? Oke, aku pandu ya. Hubungan BC berarti korelatif atau komparatif? Korelatif. Oke, korelatif. Sekarang aku mau tanya dulu, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat? Variabel bebas, indeks DMFT. Yakin? Apa itu variabel bebas? Variabel yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi di sini? Oh, rutinitas menggosok gigi. Variabel terikatnya? Terikat yang indeks DMFT. Karena indeks DMFT-nya dipengaruhi oleh Rutinitas menggosok gigi. paham? Paham. Paham ya, jangan sampai salah.
Ya, variabel itu nggak boleh salah. Kalau kamu salah, ke bawahnya salah. Oke. Nah, ini udah baik banget nih soalnya. Skala data kedua variabel adalah rasio. Rasio itu kategorik atau numerik, BC? Hmm. Kanonuri tadi. Numerik. Numerik. Distribusi datanya tidak normal. Nah, sekarang coba BC lihat di tabel yang tadi difoto, bagian korelatif. Korelatif numerik, kalau normal pakainya apa? Kalau tidak normal berarti turun ke panah bawah. Kalau normal Pearson, kalau tidak normal Spearman. Berarti jawabannya adalah Spearman. pintar. Paham? Paham. Ardi paham? Katanya ke toilet, Dok. Oh, oke. Sorry, aku nggak buka chat. Iya, Paham ya, BC ya? Iya, Dok. Oke. Vika tadi ngikutin dari awal nggak uji hipotesis? Enggak dok, aku baru join, Oke, sorry. nggak apa-apa. Nanti kamu dengerin dulu dari awal ya, karena pasti bingung banget kalau baru setengah jalan. Iya dok. Oke, BC lagi nggak apa-apa, yuk. Ardi belum balik ya? Oke, yuk lanjut BC. Seorang peneliti ingin menguji efektivitas sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun sirih terhadap kolonisasi Candida albicans secara in vitro. Kandungan konsentrasi ekstrak tersebut adalah 10% dan 12,5%. Peneliti menganalisis perbedaan kedua kelompok yang diberikan ekstrak tersebut dengan kelompok kontrol. Apakah uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis penelitian di skenario di atas jika uji Kolmogorov-Smirnov bernilai kurang dari Pi sama dengan 0,05? Oke, pelan-pelan ya. Seorang peneliti ingin menguji efektivitas, berarti menguji komparatif atau korelatif? BC? Korelatif, Dok. Menguji. Perbandingan, Dok. Perbedaan, menganalisis perbedaan. Perbedaan. Berarti korelatif, Dok. Komparatif, Dok. Korelatif itu apa? Hubungan, Dok. Hubungan. Perbedaan? Komparatif. Perbandingan? Komparatif. Paham? Iya. Oke, yuk. Efektivitas sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun sirih terhadap kolonisasi Candida albicans. Sekarang, ekstrak daun sirihnya variabel apa? Kolonisasi Candidanya variabel apa? Terikat atau bebasnya? Variabel terikatnya berarti yang dipengaruhi itu kolonisasi Candida albicans, yang mempengaruhi itu ekstrak daun sirih. Pintar, berarti ekstrak daun sirih adalah variabel terikat, Dok. Variabel bebas, Dok. Ayo kamu fokus, jangan salah-salah gitu. Kolonisasi Candida albicansnya? Variabel terikat, Dok. Oke, pintar. Sekarang, dia bilang kandungan konsentrasi ekstrak tersebut adalah 10% dan 20%. Peneliti menganalisis perbedaan kedua kelompok yang diberikan ekstrak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Berarti ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3. Mudeng? Berarti dia ada lebih dari 2 kelompok. Paham, BC? Iya, Dok. Oke. Nah, sekarang tadi aku bilang kita cari dia berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau dia berpasangan, lihatnya dari mana aja, BC? Dari kelompoknya, Dok. Tadi ada 3 kategori, nyatet nggak? 3 syarat dia dibilang berpasangan. Ada pengulang. Ada pengulangan, Dok. Kalimat menunjukkan ada pengulangan berarti ada apanya? Sebelum dan Sudah pre dan post, Dok. pre dan post tes. Berarti ini berpasangan atau tidak berpasangan, BC? Berpasangan, Dok. Berpasangan, pintar. Terus, sekarang kita mau lihat dia normal atau tidak normal. Tadi kalau P-nya kurang dari 0,05 artinya Tidak normal, Dok. tidak normal, pintar. Udah, kamu simpulin sambil lihat di tabel hipotesis yang tadi kamu foto. Pertama, dia komparatif, numerik ya. Kenapa numerik, BC? Karena variabel terikatnya si Candida albicans itu dihitungnya kolonisasi. Kolonisasi itu kan ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Makanya ini komparatif numerik. Lihatnya dari variabel terikat ya. Kemudian dilihat dia lebih dari 2 kelompok dan dia berpasangan. Tetapi dia tidak normal. Cari di tabelnya, berarti dia ujinya apa nih tidak normal? Ikut ke panah bawah. Treatment. Kalau dia normal ikutnya ke siapa? Ke repeat ANOVA, Dok. Repeat ANOVA. Sama aja ya, repeated measures nih. Oke, paham BC tahapannya? Paham, Dok. Paham ya, kamu udah bener. Jangan sampai nggak fokus terus salah-salah. Mana variabel bebas, mana variabel terikat ya. Iya, Dok. Oke, pintar. Jawabannya adalah Friedman. Nah, sekarang teman-teman, ketika teman-teman udah paham cara baca tabel uji hipotesis ini, cara ngafalin tabel ujinya udah aku
singkat ke dalam jembatan keledai. Ya, kalau korelatif numerik, nih, inget-inget aja korela jadi PSK sebenarnya ini nih ya, tapi yang kepake itu biasanya cuma Pearson sama Spearman aja. Kalau normal dia Pearson, kalau tidak normal dia Spearman. Ya, kayak yang tadi biasa jawab soal nomor 1. Oke, itu korelatif. Sekarang kalau korelatif kategori itu cuma satu jawabannya di CBT, yaitu chi-square. Ya, korelatif kategori jawabannya adalah chi-square. Kemudian kalau keledai komparatif numerik, nah ini teman-teman lihat ya. Nanti sambil di review, kalau nggak di review pasti lupa. Dua nuri itu artinya dua kelompok. Ya, dua kelompok numerik berpasangan sama tidak berpasangan. Kalau ini kan dua kelompok tidak berpasangan sama berpasangan nih, ada lebih dari 2 sama 2. Nah, sekarang dibikin tabel barunya kayak gini biar gampang. Dua kelompok berpasangan sama tidak berpasangan. Terus yang satunya lagi lebih dari 2 berpasangan sama tidak berpasangan. Ya, ini normal, ini tidak normal. Kalau dia normal, ingat aja, dua kelompok berpasangan, dua kelompok itu pasti pakainya uji T. Berpasangan berarti pakai T berpasangan. Tidak berpasangan berarti pakai T tidak berpasangan. Paham ya? Dua kelompok itu pasti pakai uji T. Berpasangan berarti T berpasangan, tidak berpasangan berarti pakai uji T tidak berpasangan. Oke. Lebih dari dua kelompok itu pasti pakai ANOVA. Oke. Kalau dia berpasangan pakainya one way ANOVA. Kalau dia tidak berpasangan pakainya two way ANOVA. Sorry, kebalik. Kalau dia berpasangan itu berarti pakai two way ANOVA. Kalau dia tidak berpasangan pakainya one way ANOVA. Ya, dua kelompok pasti pakai uji T, lebih dari dua kelompok pasti pakai ANOVA. Dua kelompok berpasangan pasti pakai uji T berpasangan. Kalau tidak berpasangan berarti pakai T tidak berpasangan. Yang jomblo sama jomblo, yang couple sama couple. ANOVA juga sama. ANOVA berpasangan berarti ada dua ANOVA atau repeated, terserah bebas. Kalau tidak berpasangan berarti ANOVA-nya sendirian. Ingat aja gitu. Nah, sekarang kalau tidak normal, ya tidak normal, uji T berpasangan menjadi Wilcoxon atau W. Uji T tidak berpasangan menjadi Mann-Whitney. ANOVA dua arah menjadi Friedman. ANOVA satu arah menjadi Kruskal. Nah, ini tabel yang teman-teman hafalin nih, uji komparatif numerik ya, WMFK. Nanti dicatat ya. Oke, yang penting teman-teman udah paham cara nyarinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita istirahat dulu ya. Udah pada azan belum di sana? Di aku belum sih. Belum azan sih, Dok. Belum ya? Biasanya udah azan belum? Biasanya lagi ke toilet, Dok. Oke, sebentar. Oke, masih ada 15 menit lagi sih, lumayan. Kita lanjut dulu aja kalau gitu. Vika, boleh dibantu baca sama jawab, ntar baru aku bahas. Salah satu program Puskesmas adalah menurunkan tindakan ekstraksi di poli gigi dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mempertahankan gigi-gigi sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup. Dokter gigi Puskesmas tersebut melakukan penyuluhan kepada masyarakat di balai desa terkait program tersebut dan di akhir penyuluhan dibagikan brosur. Apakah bentuk komunikasi pada skenario di atas? Sosial? Oke, ini jenis-jenis komunikasi ya. Kita bahas. Jadi kalau komunikasi ada dua dulu. Yang utama itu komunikasi intrapersonal sama interpersonal. Kalau intrapersonal itu dengan diri sendiri, interpersonal dengan orang lain. Nah, kalau terapeutik itu antara dokter dan pasien untuk meningkatkan rasa percaya, tingkat kenyamanan, dan mempercepat pemulihan. Ini pernah keluar ya, jadi dicatat aja. Terus kalau komunikasi sosial, berarti komunikasi kita ke jajaran sosial seperti tokoh adat, RT, RW gitu. Kalau massa, kita komunikasi melalui media massa. Nah, soal ini ditanyanya bentuk komunikasi pada skenario, di mana skenarionya ini dilakukan penyuluhan. Penyuluhan itu adalah komunikasi dari kita ke orang lain, berarti lebih tepatnya interpersonal. Tapi pernah juga ditanyakan, apakah bentuk komunikasi dengan dibagikannya brosur? Nah, kalau udah ditanya medianya kayak gini, berarti lebih tepat jawabannya adalah komunikasi massa. Paham ya? Karena pernah keluarnya beda variasi kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ardi, udah balik belum? Apa? Yuk. Seorang pasien hendak berjanji untuk memeriksakan dirinya ke dokter, namun pada saat melakukan dokter gigi tersebut hilang timbul. Diketahui pada dokter pekerjaan sport kota, standar komunikasinya adalah fisiologis. Oke, ini jawabannya teknis ya, suara hilang timbul. Nah, ini jawabannya adalah mekanis. Hambatan komunikasi, kalau sosiologis itu status sosial, psikologis itu perasaan. Misalnya kita susah nih ngomongin orang yang lagi sensitif atau lagi nangis-nangis terus gitu ya. Kalau semantis, ini pernah keluar, semantis itu bahasa.
Jadi misalnya soalnya itu kita ngomong sama orang yang beda suku sama kita. Hambatannya adalah di bahasa. Nah, masuk ke jenis hambatan komunikasi. Apakah kasus tersebut? Terus jawabannya ada misalnya semantis, ya, terus B apa, B, C apa, D apa. Nah, kalau udah menyangkut bahasa, itu jawabannya semantis. Tetapi kalau nggak ada pilihan semantis, adanya pilihan antropologis, boleh kalian pilih antropologis, catat. Karena semantis termasuk ke dalam antropologis. Ya. Kemudian kalau mekanis terkait teknis, suara, sinyal, dan lain-lain ya, kayak kita sekarang nih aku lagi mengalami hambatan mekanis. Terus kalau ekologis itu hujan misalnya atau banjir ya, itu bisa. Oke. Marlinda, ini Indah kah? Ada Marlinda? Kalau nggak ada, lanjut ke Vika dulu. Isi pesan harus dapat diterima tanpa distorsi. Ibarat gambar ayam yang dipancarkan pemancar TV harus dapat diterima di pesawat TV sebagai gambar ayam, bukan gambar bebek. Kriteria apa sajakah yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Oke, tahu jawabannya Vik, pernah baca? Jujur nggak pernah dong. Oke, emang sih tiba-tiba soal CBT IKGMP tuh kayak gue nggak pernah belajar 4 tahun terus tiba-tiba ada gitu ya. Iya dong. Ya emang gitu ya CBT. Jadi banyak-banyak latihan soal ya guys. Oke, ini ada 7C of Communication, 7C komunikasi. Ini pernah keluar 2 variasi soal, jadi bisa dihafalin aja, paling keluar itu. Pertama, kalau ditanya kriteria apa sajakah yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, ini hafalan. Ya, jadi 7C of Communication itu ada credibility, konteks, konten, clarity, continuity, dan konsistensi, channel, sama capability of audience. Nah, jangan kebaliknya ini nih, biasanya yang kebalik ini sama ini. Credibility-nya itu of provider atau si komunikatornya, catat. Sedangkan capability-nya itu of audience, bukan provider, bukan communicator. Jadi kredibilitasnya orang yang ngomong tergantung sama kapabilitas audiensnya. Kayak aku ngomong kayak gini tapi kamunya masih S1 gitu, belum koas, ya nggak bakal nyambung gitu ya. Bahas-bahas soal kayak gini gitu misalnya. Nah, ini yang biasanya dibalik-balik. Terus pernah keluarnya itu clarity. Ya, clarity itu tadi pesannya itu harus jelas, harus sesuai. Jadi kalau keluarnya ayam ya harus ayam, bukan gambar bebek. Kalau misalnya kita maksudnya email itu ya email gigi, bukan email Google Mail gitu. Dah, 2 itu doang yang pernah keluar ya, 7C communication. Oke, lanjut, BC udah balik. Oh, masih di toilet. Oke, boleh lah Ardi. Seorang perempuan, pasien perempuan berusia 45 tahun datang ke dokter gigi untuk menambah gigi yang berubah. Pasien menceritakan pengalaman sakit giginya pada dokter. Dokter tidak memberikan respon, meminta pasien untuk duduk di atas unit, termasuk empatitas level berapa? 3. Oke, level empati ya, ini sering ditanyain nih, tapi yang ditanyain biasanya cuma level 0, 1, sama 5. Yang pernah keluar itu doang. 0 itu tidak memberikan respon sama sekali. Catat, nih keluar, 0. 1 pernah keluar sambil melakukan sesuatu. Dokter gigi mendengarkan sambil membereskan alat periksa. Ya, itu level 1. Level 2 sama level 3 ini agak abu-abu, nggak pernah keluar ya. Intinya kalau level 2 sudah mulai menanggapi pembicaraan, oh ya, kayak gitu doang. Terus level 3 lebih menghargai dan menggali pembicaraan, oh iya, Bapak emang kerjanya di mana, dan lain sebagainya. Kalau level 4 itu sudah mulai mengafirmasi positif kepada pasien, oh iya Pak, pasti sakit banget ya, Bapak sampai nggak bisa tidur, itu level 4. Terus kalau level 5 pasti ada kata kunci, mana sih jelek banget ya tulisannya. Level 5 itu ada kata kunci berbagi pengalaman dan perasaan. Jadi kalau nanti Fignet-nya itu berbagi pengalaman dan perasaan, itu level 5. Ya, tidak memberikan respon level 0 sambil melakukan sesuatu level 1. Dah 3 variasi itu yang pernah keluar. Oke, lanjut. Biasanya ada, Iya dok. yuk. Seorang pasien datang berobat ke dokter gigi melakukan anamnesis kepada pasien mengenai tanda dan gejala-gejala yang dikeluhkan. Sejak kapan pasien merasakan sakit? Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis. Apakah pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh dokter gigi tersebut Apa kira-kira? Salah nggak apa-apa? eh, empatikon yang dia dok? Oke. Jadi pendekatan komunikasi dokter pasien itu ada 2 ya. Dokter centered sama pasien centered, cuman ada 2. Kalau dokter centered, nama lainnya disease centered, catat jangan jangan bingung ya. Kata kuncinya untuk penegakan diagnosis. Kalau illness centered, nama lainnya pasien centered. Kata kuncinya dia tujuannya adalah untuk mengetahui harapan dan kekhawatiran pasien terhadap perawatan. Ya, jadi soal-soal kayak gini ini soal-soal definisi doang sebenarnya. Oke, lanjut Ardi. Seorang dokter gigi akan memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan gigi kepada masyarakat X yang sudah menerima informasi kesehatan gigi. Dokter gigi tersebut melakukan pendekatan secara tidak langsung dengan cara dengan mengajak tokoh masyarakat untuk rutin mengingat gigi terlebih dahulu dengan harapan informasi dan kebiasaan tersebut dapat diteruskan ke masyarakat X. Apa pendekatan pendidikan kesehatan tersebut?
komprehensif, Persuasif mungkin, Dok. Oke, jawabannya itu apa ya? Ini aku lupa. Persuasif atau kompulsif ya? Kompulsif. Nah, jadi ini pernah keluar beberapa kali. Persuasif, persuasif itu bujukan dan main perasaan. Tapi soalnya biasanya gini, ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah, masyarakat miskin. Nah, itu pakainya apa? Jawabannya persuasif. Tapi kalau ke masyarakat yang berpendidikan, itu pakainya sugestif. Sugestif itu apa? Sugestif itu berisi tentang mensugesti ide-ide atau ilmu-ilmu. Jadi kita udah mulai menerangkan, iya Bu, kalau pakai perawatan ini kurangnya seperti ini, lebihnya seperti ini, baiknya sih seperti ini ya Bu ya, karena nanti hasilnya akan bla 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 bla. Itu sugestif ke orang-orang yang lebih berpendidikan. Tapi kalau misalnya ke orang yang menengah ke bawah, mereka tuh cocok-cocokan sama dokternya. Jadi lebih sukanya kayak, iya saya tahu pasti Ibu sakit banget, udahlah diiniin aja biar Ibu tuh nggak sakit lagi. Dia nggak mau tahu pokoknya yang terbaik aja. Nah itu persuasif ya. Kalau pervasif diulang-ulang ada apa namanya sih? Repeated lah gitu. Ya, diulang-ulang, ditunjukin lagi misalnya hari ini sikat gigi, besok sikat gigi, besoknya sikat gigi bersama lagi sampai nanti terbentuk kebiasaan baru. Kompulsif berantai. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ajak tokoh masyarakat terlebih dahulu. Koersif, pemaksaan, komprehensif nggak ada ya. Komprehensif tidak ada di pendekatan pendidikan kesehatan. Ya cuman 5 ini. Sugestif, persuasif, pervasif, kompulsif, koersif. Catat ya. Oke. Lanjut Vika. Seorang ibu datang ke praktik dokter gigi dengan seorang anaknya yang berusia 6 tahun. Ibu berniat supaya gigi permanen anaknya bebas karies. Berdasarkan pemeriksaan objektif intraoral, didapati gigi molar pertama kanan dan kiri bawah telah erupsi sempurna dan bebas karies. Dokter gigi selanjutnya memberikan fissure sealant untuk gigi tersebut. Pencegahan tingkat berapa yang diberikan oleh dokter gigi tersebut menurut teori Level and Clark? Hmm, secondary kan ya, Dok? Oke, nggak apa-apa. Lupa pasti. Oke, jawabannya primary. Nah, ini hafalan ya teman-teman ya. Jadi tahap pencegahan menurut level N Clark ini selalu keluar. Jadi teman-teman harus hafal. Bisa keluar 1, bisa keluar 2. Pencegahannya itu ada 3 tahap. Primer, sekunder, sama tersier. Bisa ditanyakan jawabannya dalam kayak gini, primer, sekunder, tersier, atau dari bentuk sub-sub poinnya nih. Pencegahan primer itu terdiri dari health promotion sama specific protection. Health promotion berarti penyuluhan intinya, ya. Specific protection berarti usaha spesifik untuk mencegah penularan, di mana orang yang masih sehat belum ada sakitnya sama sekali dicegah biar tidak sakit. Contohnya di kita apa? Fissure sealant, dental floss misalnya untuk orang-orang yang giginya celah rapat, fluoridasi air minum, imunisasi, vaksinasi itu masuknya ke pencegahan primer bagian specific protection. Kemudian ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini cuma 1 poin, early diagnosis and prompt treatment. Ini digabung, ya. Maksudnya apa? Pencegahan sekunder itu sudah terjadi penyakitnya secara dini langsung ditangani. Contoh, penanganannya PRR, Preventive Resin Restoration. Kan ada tipe A, B sama C, ya kan? Bedanya sama fissure sealant. Fissure sealant itu belum ada sama sekali karies. PRR sudah ada walaupun masih di tingkat enamel misalnya atau di pit fissure doang. Kemudian cegah maloklusi, entah itu dengan pencabutan gigi primer yang rutin dan lain sebagainya. Alat orto lepasan ini sering banget keluar. Alat orto lepasan dia masuk ke dalam pencegahan sekunder ya, karena udah terjadi nih maloklusi secara dini tapi masih bisa dikoreksi dengan alat orto lepasan dan myofunctional appliance ya. Kemudian pencegahan tersier ada 2 poin, disability limitation sama rehabilitasi. Gampangnya kalau disability limitation ada kata kunci tujuan untuk tidak memperparah kecacatan. Ya, contohnya pulp capping, biar dia tidak perform pulpa kita pulp capping. Exo juga bisa pencegahan tersier, biar absesnya nggak makin menular atau menjadi kista kita exo karena udah nggak bisa direstorasi. PSA, biar sembuh kita PSA. Atau tadi orto cekat, dia udah parah maloklusi, biar nggak semakin parah kualitas hidupnya turun, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa makan dengan baik, kita pasangkan orto cekat. Nah, semua yang berupa prosto itu masuknya ke rehabilitasi. Makanya dulu kalau kamu mau dapat pasien semuanya, tipsnya adalah cari dulu pasien prosto karena prosto itu kerjaan akhir, pasti sebelumnya ada pre-prostetik kayak gitu ya. Ingat aja rehab prosto. Oke, kita istirahat dulu sampai 18.30 ya teman-teman, isoma. Nanti balik lagi, kayaknya aku mau bahas epid sama etika dulu baru yang gampang-gampang kayak gini ya. Oke, boleh istirahat dulu teman-teman semuanya. Kalau bisa nggak usah log out Zoom ya biar aku manggilnya enak. Dok. Vika, bentar aku stop share. Gimana?